Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulia Safira dengan NPM 2112050101032. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian mantuk dan mafhum untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada tahun ajaran ini. Secara bahasa, mantuk berasal dari kata matoko yang bermakna berucap. Mantuk adalah makna yang dikandung oleh kata yang diucapkan. Mantuk adalah suatu makna yang ditujukan oleh lafadz menurut ucapannya, yakni petunjuk makna berdasarkan materi huruf yang diucapkan. Nah, maksudnya di sini itu lebih singkatnya adalah mantuk dalam kalimat bahasa Inggris disebut dengan passive voice atau kalimat yang membutuhkan imbuhan di. Bagaimana kalimat passive voice atau kalimat yang membutuhkan di seperti mantuk? Berarti kalimat yang menjadikan objek. Seperti apa? Lafadz kepada makna ada kalanya berbunyi mantuk arti tersurat. Perkataan yang diucapkan itu baik secara tegas maupun mengandung kemungkinan makna lain dengan takdir maupun tanpa takdir. Nah, contoh mantuk ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amahu illa ayyakuna maitatu aw daman masfuhan aw lahma khinziri fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bihi famanit turra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafur. Yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa mantuknya adalah haram memakan darah yang mengalir, sedangkan mafhum mukhalafahnya adalah halal darah yang tidak mengalir, dan diketahui halalnya melalui kaidah atau melalui dalil syar'i yang seperti bunyi, yang artinya dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Sedangkan mantuk terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mantuk nas, mantuk zahir, dan mantuk muawwal. Mantuk nas yaitu tidak mengandung kemungkinan takwil atau pengalihan makna. Nas terbagi dua, yaitu sharih, jelas, apabila lafadz yang digunakan menunjukkan dengan tegas dan jelas maknanya, baik makna itu sesuai sepenuhnya dengan bunyi teks atau nasnya, atau hanya dikandung maknanya oleh nas. Yang kedua itu zahir, yaitu lafadz yang menunjukkan sesuatu makna yang segera bisa dipahami ketika ia diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lainnya yang lemah, marjuh. Maka zahir itu sama halnya dengan nas dalam hal menunjukkan kepada makna yang berdasarkan pada ucapan. Akan tetapi dari segi hal lain ini berbeda dengan karena nas hanya menunjukkan suatu makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan menerima makna yang lain. Sedangkan zahir selain ia menunjukkan suatu makna yang ketika diucapkan juga memberikan kemungkinan makna lain, meskipun makna tersebut lemah. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, famanit turra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, maka barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Lafal al-bagh di sini digunakan untuk makna al-jahil, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu, dan zalim, melampaui batas. Tetapi pemakaian untuk makna kedua lebih tegas dan populer, sehingga makna inilah yang disebut rajah. Sedangkan makna yang pertama itu lemah dan disebut marjuh. Nah, mantuk yang ketiga itu mantuk muawal, yaitu sebuah lafaz yang diartikan dengan makna marjuh karena ada suatu dalil yang menghalangi dimaksudkannya rajah. Ada perbedaan antara muawal dan dhahir. Dhahir diartikan dengan makna yang rajah sebab tidak ada dalil yang memalingkannya kepada marjuh, sedangkan muawal diartikan dengan makna marjuh karena ada dalil yang memalingkannya, yaitu rajih.
Contohnya seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Lafaz janah aslinya mempunyai arti sayap, sedangkan zul bermakna rendah. Namun, ayat ini lebih condong dimaknai dengan rendah hati, tawadu, dan bergaul dengan baik kepada orang tua. Tidak diartikan dengan makna yang pertama. Lalu, mafhum secara bahasa berarti faham atau dapat difahami. Secara istilah, mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang tidak berdasarkan pada bunyi bacaannya. Oke, baik. Jadi lebih singkatnya adalah ketika mantuk, yaitu yang diucapkan, contohnya seperti saya haus, itu kalimat yang diucapkan. Lalu mafhumnya adalah pemahaman bahwa orang yang mengatakan haus berarti membutuhkan air minum. Jadi dengan kepekaan dan kesadaran, dengan pemahaman, orang yang mendengar kalimat saya haus harus memberikan minum atau ajakan untuk minum, seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.